Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun Gajah, di Mekah Al-Mukarramah. Disebut tahun Gajah karena saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrah Habasyah yang ingin merobohkan Ka'bah. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad, ada sejumlah peristiwa besar yang terjadi. Beberapa peristiwa besar itu seperti singgasana Raja Persia Kisra Anushirwan yang bergoyang dan 14 balkon istananya ikut runtuh. Selain itu, padamnya api sesembahan kaum Majusi di kuil pemujian di Persia yang kini Iran. Padahal api ini diyakini sudah menyala 1000 tahun lebih dan tak pernah padam sekalipun. Masyarakat Majusi berusaha untuk menghidupkan kembali api tersebut untuk disembah. Namun, upaya mereka gagal. Peristiwa besar lain menjelang kelahiran Nabi Muhammad yaitu air danau A yang dikutuskan oleh masyarakat Persia tiba-tiba surut. Tasik Safa atau semenanjung suci bagi masyarakat Persia pun mendadak tenggelam. Sementara di Mekah, pasukan gajah yang dipimpin Raja Yaman Abraha gagal menyerang Ka'bah. Abraha merasa iri sebab perekonomian Mekah dengan adanya Ka'bah lebih maju daripada Yaman yang punya kuil untuk sembah juga. Banyak orang yang berziarah ke Ka'bah sehingga mendongkrak perekonomian Mekah. Sebaliknya, sedikit orang pergi ke kuil di Yaman. Abraha pun menyerang Mekah dengan menggunakan pasukan gajah. Peristiwa penyerangan ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil. Disebutkan bahwa saat masuk kota Mekah, pasukan gajah dihujani batu oleh sekelompok burung ababil. Pasukan gajah kocar-kacir dan Ka'bah serta kota Makkah selamat. Tak lama setelah itu, Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Abdullah meninggal dalam perjalanan niaga dari Syam saat Nabi Muhammad berusia 3 bulan dalam kandungan Aminah. Abdullah meninggal ketika singgah ke tempat saudara ibunya di Yastrib. Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh Halimah Sa'diyah. Dalam aslinya Nabi Muhammad dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah itu kurang lebih dari 2 tahun beliau berada dalam asuhan ibu kandungnya. Ketika berusia 6 tahun Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Setelah menjadi yatim piatu, Nabi Muhammad tinggal dan diasuh oleh kakaknya Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal karena rentah. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya Abu Thalib. Seperti juga Abdul Muthalib, dia sangat disegani dan dihormati orang Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan. Dalam usia muda, Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, dia menemukan tempat berpikir dan merenung. Dalam suasana demikian, dia ingin melihat sesuatu di balik semuanya. Pemikiran dan perenungan itu membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga ia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu sejak muda ia sudah juluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Ketika pamannya Abu Thalib memutuskan untuk pergi ke Syam dalam misi perdagangan, pada waktu itu usia Nabi Muhammad telah mencapai 9 tahun. Ketika pamannya mau berangkat, tiba-tiba saja Nabi Muhammad bergantungan pada pamannya dan tidak mau berpisah, yang menyebabkan pamannya berkata, "Aku akan membawanya bersamaku ke Syam, dan dia tidak boleh berpisah denganku, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya." Setelah sampai di sebuah kota bernama Basrah di wilayah Syam, di tempat itu dikenal ada seorang pendeta yang selalu beribadat di tempat peribadatannya. Mereka memutuskan untuk duduk di bawah pohon dekat tempat peribadatan itu. Pendeta itu memperhatikan awan yang menyertai perjalanan mereka dan dahan pohon yang memayungi Nabi Muhammad, sehingga dia berduduk di bawahnya dari terik matahari. Pendeta itu penasaran dengan apa yang dia saksikan, sehingga dia mengundang mereka semua untuk hadir dalam undangan makan siang.
Mereka semua hadir kecuali Nabi Muhammad karena usianya sangat muda. Setelah mereka hadir dan pendeta Abu Hurairah tidak menemukan tanda-tanda yang dia ketahui, maka pendeta Abu Hurairah berkata, "Apakah kalian semua telah hadir?" Mereka menjawab, "Semua yang pantas menghadiri undanganmu telah hadir kecuali satu. Dia adalah anak kami yang masih kecil." Abu Hurairah berkata, "Jangan lakukan itu. Tidak boleh ada yang ketinggalan dalam undanganku ini. Tolong panggil dia." Setelah Nabi Muhammad hadir, pendeta Abu Hurairah berdiri dan berkata, "Wahai anak kecil, demi Lata dan Uzza, aku bertanya kepadamu, dan aku sangat mengharapkan engkau mau menjawab apa yang aku tanyakan." Abu Hurairah bertanya dengan sumpah itu karena ia mendengar orang-orang Quraisy suka mengucapkannya. Namun Nabi Muhammad segera menjawab, "Jangan engkau tanya aku dengan nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang aku benci melebihi keduanya." Abu Hurairah berkata lagi, "Kalau begitu atas nama Allah aku memintamu untuk menjawab pertanyaanku." Muhammad berkata, "Katakanlah apa yang ingin engkau tanyakan." Abu Hurairah kemudian bertanya ke berbagai hal pada Nabi Muhammad, mulai dari tidurnya, tentang gayanya, dan tentang perkara-perkara lainnya. Nabi Muhammad pun menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Maka apa yang kemudian didengar oleh Abu Hurairah benar-benar sama dengan apa yang ia ketahui. Kemudian ia melihat punggung Nabi Muhammad dan menemukan cap kenabian di antara kedua pundaknya, sesuai dengan tempat yang semestinya, sebagaimana yang ia ketahui. Maka setelah mengetahui tanda-tanda itu, Abu Hurairah lalu menemui Abu Thalib. "Apa hubunganmu dengan anak kecil itu?" Abu Thalib menjawab bahwa Nabi Muhammad adalah anaknya. Abu Hurairah membantahnya, "Ia bukan anakmu, dan semestinya anak itu tidak memiliki ayah masih hidup." Abu Thalib menjawab, "Ia keponakanku, anak saudaraku. Ayahnya telah meninggal ketika ibunya masih mengandung." Abu Hurairah berkata, "Bawalah segera pulang anak itu, dan jagalah ia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui anak itu seperti yang aku ketahui, maka mereka akan menyakitinya." Pendeta itu pun berkata bahwa kelak keponakan Abu Thalib akan menjadi orang penting di negerinya. Demikian kisah lahirnya Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Semoga menambah kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.